Desa Cawas merupakan salah satu dari 20 desa yang terletak di Kecamatan Cawas, Kabupaten Klaten. Cawas berada di kawasan Klaten bagian tenggara. Cawas terletak sekitar 18 km dari kota Klaten. Cawas berbatasan langsung dengan Medan dari sisi utara, Kabupaten Sukoharjo dan Juwiring dari sisi timur, Gunung Kidul dari sisi selatan, serta Kecamatan Bayat dan Kecamatan Ceper dari sisi barat. Desa Cawas terdiri dari 17 dusun yaitu Posakan Barat, Posakan Timur, Rejosari, Sidorejo, Jantirejo, Gabus, Sanggrahan, Cawas, Senden, Jonalan, Kauman Barat, Nosutan, Noyotrunan, Daruharjo, Kuncen, Toprayan, dan Kauman Timur. Beberapa fasilitas umum antara lain taman sehat, lapangan sepak bola, sekolah, pasar masaran Cawas, pom bensin, dan Masjid Mukorobin. Desa Cawas dikelilingi oleh wilayah persawahan yang masih cukup luas, sehingga mayoritas masyarakat Desa Cawas bermata pencaharian sebagai seorang petani. Hal tersebut dikarenakan Kabupaten Klaten sendiri memiliki potensi yang besar dalam bidang pertanian. Sumbangsih terbesar produk domestik padi berasal dari sektor pertanian. Hal ini pun menjadi salah satu faktor adanya jumlah penduduk yang mayoritas pekerjaannya sebagai petani padi. Salah satunya adalah Kecamatan Cawas. Satu UMKM yang ada di Desa Cawas adalah pembuatan kerupuk rambak sapi. Untuk membuat rambak kulit sapi diawali dengan membersihkan kulit sapi dari bulu dan darahnya. Setelah itu dicuci dengan air sampai bersih, kemudian kulit direbus sampai lunak dengan menggunakan air dan garam. Setelah direbus, kulit yang sudah terlihat lunak akan didinginkan, kemudian dipotong-potong sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan, lalu dijemur hingga kering.
Kulit yang sudah kering direndam dengan minyak goreng dengan perapian yang kecil, yaitu tidak sampai mendidih, kemudian diaduk-aduk sampai merata dan diangkat dan ditiriskan dari minyaknya. Kerupuk kulit rambak ini mengalami dua fase penggorengan. Hasil dari penggorengan yang pertama sering dinamakan peletusan. Peletusan ini teksturnya masih agak sedikit keras dan berwarna coklat kehitaman. Peletusan ini dapat mempunyai masa simpan cukup lama sebelum dilakukan penggorengan sempurna menjadi kerupuk rambak kulit sapi. Penggorengan yang kedua ini merupakan penggorengan yang sempurna dengan hasil kerupuk rambak kulit sapi yang siap untuk dikonsumsi. Pelaksanaan program KKN Tim 2 Universitas Diponegoro tahun ini berlokasi sesuai dengan domisili atau kampung halaman masing-masing mahasiswa. Pelaksanaan KKN dilakukan secara mandiri dengan menerapkan protokol dan aturan pemerintah yang telah ditetapkan. Dua program KKN yang saya laksanakan di kampung halaman Desa Posakan Barat, RT 02 RW 10, Cawas, Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut. Program kegiatan KKN yang pertama adalah sosialisasi pembuatan hand sanitizer dengan memanfaatkan ekstrak daun sirih dan lidah buaya sebagai bahan antiseptik alami untuk menanggulangi COVID-19. Pandemi COVID-19 menyebabkan tingginya permintaan akan hand sanitizer. Terbatasnya jumlah persediaan hand sanitizer menyebabkan harga dari hand sanitizer cenderung lebih tinggi atau mahal. Sedangkan banyak orang yang membutuhkan hand sanitizer untuk mencuci tangan, utamanya bagi mereka yang sedang bekerja dan jauh dari tempat cuci tangan. Masyarakat Desa Cawas sendiri rata-rata bekerja sebagai pedagang yang kadang tempat berjualannya pun jauh dari tempat cuci tangan. Sedangkan mereka lebih rentan terinfeksi COVID-19 karena intensitasnya yang bertemu dengan orang yang banyak di luar sana. Program ini dilaksanakan bersamaan dengan acara arisan rutin Ibu-Ibu PKK Posakan Barat RT 02 RW 10 Cawas, Klaten. Sosialisasi ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah membuat hand sanitizer sendiri di rumah dengan memanfaatkan bahan yang ada di sekitar rumah seperti daun sirih, lidah buaya, dan jeruk nipis. Di samping bahan yang mudah didapatkan, prosesnya pun dapat dilakukan secara sederhana. Selain hemat, hand sanitizer ini menjadi salah satu barang terpenting untuk mencegah penularan COVID-19. Program ini selain dilaksanakan bersama dengan ibu-ibu PKK juga dilaksanakan sosialisasi kepada para pemudi desa dengan tujuan agar mereka mampu membuat hand sanitizer sendiri untuk keluarganya di rumah. Di akhir kegiatan juga diberikan hand sanitizer yang terbuat dari ekstrak daun sirih dan lidah buaya sebagai contoh sampel untuk mereka ketika nanti membuatnya di rumah. Selain itu, sosialisasi juga dilaksanakan di rumah warga dengan mendatangkan kelompok kecil perwakilan ibu-ibu yang berjumlah sekitar 2 atau 3 orang. Penyampaian sosialisasi diawali dengan penyampaian materi, pemutaran video, dan pembagian hand sanitizer.
Selanjutnya, untuk program kegiatan yang kedua adalah edukasi mengenai manfaat pentingnya mempunyai izin usaha mikro kecil atau IUMK dan pemasaran online bagi pelaku UMKM di Desa Cawas. Tujuan dari kegiatan ini adalah memperkenalkan prosedur pembuatan serta manfaat pentingnya mempunyai izin usaha mikro kecil dan pemasaran online bagi beberapa pelaku UMKM yang ada di Desa Cawas. Agar beberapa UMKM tersebut mampu mempertahankan eksistensinya, memperluas pemasarannya, mengembangkan bisnisnya, dan mampu bersaing di pasaran. Dengan adanya beberapa manfaat di atas, diharapkan masyarakat terus mampu mengembangkan usahanya sehingga program ini dapat berjalan sesuai dengan tema pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 berbasis pada tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Karena pada dasarnya UMKM merupakan salah satu penggerak ekonomi real dalam pembangunan berkelanjutan. Kegiatan edukasi ini dilakukan secara door-to-door dengan mendatangi UMKM, diawali dengan berbincang santai, kemudian penyampaian materi, serta dilakukan diskusi dan tanya jawab terkait materi yang disampaikan. Itu merupakan suatu langkah yang bagus untuk ke depan, bahwa apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi yang sudah melakukan KKN di daerah ini, bahwa apa yang dilakukan mereka itu merupakan satu tindakan yang real, tindakan yang nyata untuk memberdayakan masyarakat tentang pola hidup bersih, pola hidup sehat, kemudian juga akan memberikan satu dampak yang positif dalam perkembangan yang akan datang, terutama dalam upaya untuk pencegahan dan untuk melaksanakan pola hidup bersih. Yang saat ini adalah pandemi COVID-19 itu, di mana hal yang sedang melanda Indonesia dan juga melanda dunia itu merupakan satu hal yang tidak bisa disepelekan, karena bagaimanapun juga COVID-19 itu kan nggak kelihatan. Jadi untuk itu kewaspadaan daripada masyarakat itu memang sangat dibutuhkan. Terus kemudian mereka menjalankan pola hidup bersih, olahraga yang cukup, makan yang bergizi, kemudian juga istirahat yang cukup. Terus kemudian harapan saya ke depan untuk KKN yang akan datang itu, saya berharap mudah-mudahan mereka akan bisa beraksi atau bisa bekerja secara lebih nyata lagi di dalam mengaplikasikan apa yang mereka dapatkan dalam satu pola disiplin ilmu yang mereka dapat di perguruan tinggi, dan itu akan memberikan satu dampak yang positif dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian, Mbak. Matur suwun, Pak.